Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami boleh mengalami peristiwa yang dahsyat seperti gempa bumi yang mengubah cara pandang kami, yang mengubah cara pikir, cara hidup kami karena kebangkitan Putramu. Bantu kami ya Bapa untuk mengubah cara pandang ini, cara mindset kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kenapa kita tidak bisa berubah? Bagaimana perubahan terjadi pada para rasul? Dari Petrus, rasul-rasul lain pengecut lari tunggang langgang ketika peristiwa penderitaan Yesus. Berubah menjadi Petrus yang tampil di muka umum dengan gagah berani, mewartakan Kristus yang menderita, yang wafat, dimakamkan, dan bangkit. Bagaimana ini terjadi dalam diri kita? Nah, para saudara, saya mau mengatakan satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana mengubah mindset kita, cara pandang kita, cara hidup kita, cara melihat kita. Dan ini menjadi kunci dari setiap sukses dalam hidup seseorang ketika cara pandang, cara mindsetnya berubah. Apa mindset kita yang seringkali kita miliki? Ya, tapi tentu saja ada faktor lain, yaitu faktor Roh Kudus. Baiklah, ini dari sisi manusia kita aja. Mindset kita adalah bahwa kalau kita bodoh, merasa jelek, merasa tidak pandai. Jadi segala negatif, jadi luka-luka, katakanlah bahasa Biblisnya, kematian kita ini menjadi fokus dari hidup kita. Kita nggak akan berkembang dan maju. Kalau kita selalu dikatakan bodoh, jelek, malas, segala macam, dan kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang memang demikian. Nasib kita demikian. Nah, inilah yang terjadi di dalam perspektif pengalaman Yesus bersama para murid. Jadi pandangan mereka kalau orang sudah mati habis, selesai. Ya, segala bentuk kematian, segala bentuk kejahatan, segala bentuk dosa, ya itu semua. Tapi ketika Yesus mengubah mindset ini dengan mengatakan, aku mengikuti itu, mengalami itu semua. Tapi aku bangkit dari kematian, dari Yesus merangkul semua itu, penderitaan dan salib itu dirangkul. Bahasanya Richard Barron adalah memakan, dalam dirinya diresapkan, dia menerima itu. Yesus menerima penderitaan salib. Ya, dia tidak lari dari itu, dia merangkul, dia memeluk, dia memakan, dia melahap, katakanlah itu. Semua penderitaan itu dalam seluruh dirinya, seluruh tubuhnya. Ya, bahkan dia mengikuti seluruh alur penderitaan dan pandangan manusia, segala macam seperti itu. Lalu kemudian disitulah Tuhan intervensi. Jadi ketika kita berani merangkul, memasuki derita dan salib itu, Tuhan akan merangkul, memeluk kita. Ya, lalu membangkitkan kita untuk hidup baru. Nah, perspektif ini yang harus kita lihat. Jadi perspektif cara pandang kita bahwa penderitaan itu sebagai suatu kejahatan, sebagai suatu yang jelek, tapi tidak. Tapi maka dalam Mada Pasca atau Exsultet dikatakan, oh felix culpa, ya. Jadi kesalahan yang menguntungkan, ya. Jadi dosa manusia yang pertama menguntungkan karena akan mendapatkan Yesus yang mulia, yang hebat, yang perkasa. Ya. Nah, disinilah kebangkitan itu. Kita harus masuk merangkul seluruh penderitaan itu, apapun bentuknya. Rangkul, kita peluk, kita terima apa adanya. Nanti Tuhan sendiri yang akan, bagian Tuhan yang akan mengubah cara pandang kita. Bahwa itu semua ya, diperlukan supaya kita menerima kebangkitan Kristus. Hidup secara bermakna. Ya. Jadi hidup bermakna, hidup kita itu bermakna, lebih bermakna. Ya. Dan kemudian terus demikian, pola ini terus berjalan. Jadi mindset kita yang berubah, bahwa Yesus mengalahkan kematian. Jadi mati itu dikalahkan oleh Yesus, ya, dengan kebangkitannya itu. Jadi ini intervensi Tuhan bagi kita. Jadi para saudara, karena itulah maka sebagai orang Katolik mindset ini harus kita pegang. Mindset kemenangan Kristus, mindset kejayaan Kristus, sehingga kita bersandar kepada sandaran kita ini bukan sandaran yang mudah patah, tapi sandaran yang hidup, karena Tuhan Yesus hidup. Kalau Tuhan Yesus hidup, maka dia care, dia peduli dengan kita. Nah, disinilah
aspek kesetiaan di dalam hidup kita, setia kepada janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka mari saudaraku terkasih, semoga dengan Paskah ini mindset kita berubah, ya. Cara pandang kita berubah, cara melihat kita berubah, karena Tuhan bangkit dan akan tetap bangkit dan hidup terus-menerus untuk menolong dan membantu kita. Bagaimana kita bisa melihat ini? Nah, disinilah kita lihat peranan Roh Kudus. Ya, Yesus bangkit untuk apa? Supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu penting ya. Jadi Paskah itu bukan hanya Paskah, tapi dengan Paskah itu Tuhan akan memberikan mahkota yang besar dalam diri kita, Roh Kudus. Maka kita belajar mendengarkan kuasa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita, sudah ada. Ya, jadi dengan peristiwa Paskah dan Pentakosta itu kita disadarkan kembali, kesadarannya lebih dalam gitu. Mengerti? Jadi kesadaran kita lebih dalam akan kebangkitan Kristus, akan kemuliaan Kristus dan pendampingan Kristus. Tuhan beserta kita itu menjadi nyata gitu. Jadi ini garis merah, Tuhan beserta kita ya. Hanya sekarang kesadaran kita yang harus ditumbuhkan lebih dalam. Semakin dalam kesadaran kita, awareness kita semakin dalam bahwa Tuhan sungguh sayang kepada kita di setiap problem kematian apapun. Supaya kita nanti dikuduskan, itu Allah. Ya, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Semoga Paskah ini membuat kita hidup yang penuh makna, lebih mulia. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.